Alhamdulillah, alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. معاشر المسلمين jamaah khutbah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Nikmat yang bisa kita rasakan secara langsung dari fisik kita yang masih mampu menjalankan sebagaimana mestinya, ataupun nikmat besar yang bisa jadi tidak kita rasakan secara langsung, tapi tentu kita sangat berharap kedua nikmat ini akan senantiasa kokoh tertancap pada diri kita sampai wafatnya kita nanti, yakni nikmatul iman wal Islam. Karena dua nikmat inilah nanti akan membedakan orang yang memilikinya dan orang-orang yang tidak memilikinya. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan mampu menjaga dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, faqad faza, maka dia termasuk orang-orang yang akan beruntung nantinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jemaah, marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sering sekali ditanyakan apa sebetulnya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis disebutkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, ada dua bentuk nikmat besar yang sering dilupakan oleh manusia, yakni sehat dan waktu luang. Ada pula yang mengartikan nikmat ini merupakan harta, ada pula nikmat ini berupa waktu bersama keluarga. Tapi ternyata Al-Quran sendiri menjelaskan kepada kita nikmat terbesar itu adalah dijadikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Sebagaimana satu ayat yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan. Laqad manna,
Nanti dalam penafsirannya memang ada 4 makna daripada manna. 1, manna adalah makanan khusus yang Allah pernah berikan kepada Bani Israel dengan minumannya bernama salwa. Manna juga diartikan mengungkit-ungkit pemberian, seperti halnya larangan yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, la tabtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Makna manna dimaknai dengan mahdud, sesuatu yang terbatas. Maka dalam ayat disebut falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi manna yang dimaksudkan di sini an-ni'am wal ihsan al-katsirah, kenikmatan dan kebaikan yang banyak. Ternyata kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita, dijadikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok terpenting dalam kehidupan kita. Bahkan melalui sosok ini, jika kita mengikuti setiap cara yang disampaikannya, ini bagian dari nikmatnya. Jika kita mengikuti setiap cara yang diajarkan olehnya, terjamin bagi kita surga insyaallah. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kebiasaan-kebiasaan dalam keseharianku, maka orang ini termasuk yang dikategorikan ahabbani, mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang dianggap mencintaiku, terjamin akan mendapatkan tempat di surga bersamaku. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana kita memaknai ahya atau menghidupkan? Maka mau tidak mau kita membuka lembaran demi lembaran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana setiap cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hal-hal yang remeh sekalipun, kita masih sering melihat, baik di masjid, di majelis ta'lim, di tempat-tempat yang mengandung kebaikan, kita masih sering saja melihat orang makan dan minum dengan tangan kirinya. Apakah itu tidak boleh? Bukan tentang boleh atau tidak boleh, tapi kita lihat di sini, ternyata kalau kita memakan, meminum dengan tangan kanan dengan niatkan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hanya dengan cara seperti itu terjamin bagi kita surga. Pada dasarnya para hadirin, mudah untuk mendapatkan peluang ya. Setiap langkah kita menuju surga. Tapi tadi tidak sedikit di antara kita yang begitu meremehkan kebiasaan Nabi tadi. Kalaupun kita tidak melakukannya karena berpikiran bahwa sunnah, seperti yang diartikan dalam fikih, sunnah itu jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan maka tidak mengandung dosa, maka begitu sempit kita memahami pengertian sunnah. Maka kita menjadi sesuatu yang berbeda dengan anggapan para sahabat. Kenapa para sahabat melakukan sunnah? Karena ini sunnah. Kenapa kita meninggalkan sunnah? Karena kita beranggapan ini hanya sunnah. Disitulah bedanya. Padahal kita sangat butuh para hadirin dengan setiap kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan. Dalam setiap hari ada malaikat yang menyatakan kepada kita, duhai manusia, 1 lembar dari kehidupanmu telah pergi dan tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Iya, setiap hari 1 lembaran dalam kehidupan kita tercabut dan tidak akan pernah kembali. Dan setiap lembaran ini nanti menjadi catatan, buku catatan amal yang akan disampaikan kepada kita. Maka pada dasarnya kita sedang mencatat, menggambar, menuliskan setiap bentuk buku catatan amal kita untuk kita sendiri nanti di akhirat. Jangan hanya kita merasa cukup dengan ibadah-ibadah yang wajib saja. Dan ini berhubung dengan datangnya bulan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nampak di majelis-majelis ilmu biasanya diceritakan kembali, dibacakan kembali motivasi kebiasaan-kebiasaan Nabi. Untuk apa? Kita jadikan contoh. Karena tadi setiap kali kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan sebuah jaminan para hadirin. Jaminan kita mendapatkan surga. Bahkan kalau kita lanjutkan ayatnya,
idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatih. Ini nikmat yang kedua, dan masih menyambung dengan dihadirkannya Nabi SAW. Dia membacakan untukmu ayat-ayatnya. Artinya kenikmatan itu dalam setiap hari, para hadirin, bukan berapa keuntungan yang kita dapat hari ini, tapi berapa banyak ayat yang kita baca pada hari ini. Setiap keuntungan, materi-materi yang kita dapatkan, kita hanya mengumpulkan sesuatu yang mungkin nanti akan diberikan, dimiliki oleh orang lain ketika kita meninggalkannya. Karena setiap apapun yang kita miliki, pilihan hanya dua: kita yang meninggalkannya atau sesuatu itu yang meninggalkan kita. Maka kalau kita hanya sibuk menghitung berapa yang kita dapatkan hari ini, tapi lupa dengan kebutuhan kita kehidupan selanjutnya, tentu kita bisa menjadi seseorang yang merugi. Handphone kita semahal apapun tidak akan mampu membantu menerangi nanti di malam pertama kita dikubur. Lampu kristal kita semahal apapun harganya tidak mampu menerangi alam kubur kita nantinya. Siapa yang dapat menerangi? Tidak lain adalah bagian daripada amal-amal saleh kita, termasuk bacaan-bacaan Quran kita. Maka nikmat besar kita ketika diutusnya Nabi SAW dengan membawa Quran, dan kita paham setiap kali kita membaca Al-Quran, di setiap penutup bacaan itu kita memohon, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kita sadar dan tahu bahwa Quran ini akan menjadi nur, menjadi cahaya, tapi sedikit sekali waktu kita bersamanya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang merasa tidak cukup waktunya kalau harus dengan membaca Quran. Ternyata sudah hari Jumat lagi, ternyata besok sudah Sabtu lagi, ternyata lusa sudah Ahad lagi, dan ternyata sudah kembali Jumat tanpa sedikit pun kita membaca daripada ayat-ayat Quran ini. La haula wala quwwata illa billah. Maka para hadirin, sampai Nabi SAW dikatakan kana khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Quran. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Allah pun ceritakan pada Al-Quran ini. Maka bagaimana kita bisa mencintai Nabi kalau tidak mengikuti caranya? Bagaimana bisa mengikuti caranya kalau kita tidak membaca apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Maka para hadirin, dengan masuknya bulan Rabiul Awal, bukan hanya kita mengingat dengan adanya peringatan hari besar Islam, dijadikan PHBI di beberapa tempat, tapi tidak mengembalikan motivasi kita bagaimana cara mengikuti Nabi SAW. Padahal dalam setiap harinya, dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, semua berisi dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau kita lihat hal yang paling remeh sekalipun, urusan makan, itu berapa banyak hal yang bisa dijadikan sebagai kita mencontoh Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya gulam, kata Rasul kepada Ibnu Abbas, sammillah, ucapkanlah bismillah sebelum kau makan. Wa kul biyaminik, ambil, pegang, masukkan mulutmu dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, bagian dari adab, makanlah apapun yang terdekat dari tempatmu. Meskipun tidak jarang kita melihat orang mengambil dengan cara yang seperti ini, tapi ternyata itu tidak disukai oleh Nabi SAW. Maka para hadirin, mari kita cari tahu apa saja yang betul-betul dicintai dan disukai oleh Nabi SAW, dan apa saja yang dibenci oleh beliau. Tata cara dalam berbicara, bagaimana berbicara yang disukai oleh Nabi, dan bagaimana berbicara yang tidak disukai oleh Nabi. Dalam bermuamalah, mana yang diizinkan, dibolehkan oleh Nabi, dan mana yang dilarang oleh Nabi. Jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang bukan hanya tidak dicontohkan, dibenci bahkan dilarang oleh Nabi, yang mungkin tidak sedikit ada di tengah-tengah kita. Salah satu contohnya, beliau pernah menyabdakan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok
dan disogok, keduanya berada di dalam neraka. Kita berharap bisa masuk ke dalam surga, tapi jauh dari tata cara yang diajarkan oleh Nabi. Kita berharap masuk surga, tapi lisan kita jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kita terbiasa mengucapkan lisan dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Bagaimana mungkin bisa bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena nanti yang paling dekat tempatnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahasinukum khuluqa, yang paling baik di antara kalian akhlak-akhlaknya. Dan bagaimana kita menjadi manusia yang paling baik akhlaknya? Tentu dengan mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka para hadirin, dengan hadirnya bulan dilahirkannya Nabi ini, mari kita jadikan sebagai motivasi kita mencari tahu betul apa yang kira-kira bisa kita ikuti dari setiap keseharian Nabi, dari bangun tidurnya, dari tata cara muamalahnya, dari cara berbisnisnya, dari berbakti pada orang tuanya, dari menjadi suami yang baik kepada istrinya, dari menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anaknya. Semua sudah dicontohkan agar kelak kita bisa menghidupkan bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita menghidupkan sunnah itu, maka insyaallah kita mendapatkan jaminan kana ma'i fil jannah. Kita mendapatkan bagian dari orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل اللهم يحمدك نحرم بطاعتك الرسول ومن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على رسوله المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على رسوله الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الجماعة أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت يا الله سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وإنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الخير ما سألك عبدك ونبيك وإنا نعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وإنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أرحم الراحمين اللهم أحيني مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتون يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ومن شر العاقبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة